Dunia terus berubah. Teknologi berkembang. Kita hidup dalam era digital, di mana informasi mengalir lebih cepat daripada waktu untuk mencernanya. Tapi, apakah semua jawaban untuk kehidupan modern benar-benar harus dicari di masa kini? Bagaimana kalau justru jawaban atas kegelisahan kita hari ini sudah pernah dipikirkan ribuan tahun lalu? Hari ini, kita akan menyelami dunia filsafat kuno dan melihat bagaimana ide-ide dari Socrates, Plato, Aristoteles, hingga Stoikisme masih bisa menyentuh hidup kita, bahkan saat kita lagi nunggu ojol atau scroll TikTok. Mari kita selami lebih dalam pikiran para tokoh besar. Sebelumnya, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah dan tuliskan filsuf mana yang menginspirasimu. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar kita semua bisa sadar, tumbuh, dan berkembang. Baik, pertanyaannya adalah, kenapa harus filsafat kuno? Banyak dari kita berpikir, filsafat itu kan pelajaran zaman sekolah dan kuliah. Susah, bikin ngantuk. Tapi mari kita pikir lagi. Filsafat kuno bukan cuma tentang orang jenggotan yang mikir di bawah pohon. Mereka bicara soal bagaimana hidup dengan baik. Soal etika, kebahagiaan, ketenangan batin, hal-hal yang ironisnya justru semakin kabur di zaman modern ini. Saat kita burnout karena kerjaan, merasa gak cukup baik karena media sosial, atau bingung soal tujuan hidup. Saya juga sering mengalami hal membuat saya terus terpuruk, terus berdiam diri. Karena tekanan pikiran yang begitu berat. Tapi perlu kita ingat kembali bahwa para filsuf kuno sebenarnya sudah duduk duluan, mikir keras buat nyari jawabannya. Socrates dan kejujuran diri. Socrates pernah bilang, hidup yang tidak diperiksa adalah hidup yang tidak layak dijalani. Di zaman sekarang, kita punya ribuan distraksi, tapi jarang berhenti untuk benar-benar bertanya ke diri sendiri, aku lagi ngapain sih sebenarnya? Socrates mengajarkan kita untuk berani bertanya dan buat lebih jujur terhadap diri sendiri. Dalam dunia yang penuh pencitraan dan standar eksternal, kejujuran diri itu revolusioner. Plato dan ilusi realitas. Plato punya cerita legendaris, Allegory of the Cave. Orang-orang hidup dalam gua, hanya melihat bayangan, dan mengira itulah kenyataan. Gua modern kita, bisa jadi algoritma media sosial. Kita lihat dunia dari potongan konten, bukan dari refleksi mendalam. Plato mengajak kita buat keluar dari gua, mencari kebenaran yang lebih utuh. Entah itu soal politik, hubungan, sampai makna hidup. Kritis, bukan cuma konsumtif. Aristoteles dan kebiasaan baik. Bagi Aristoteles, hidup bahagia, eudaimonia, itu bukan soal hoki, tapi soal kebiasaan baik yang dijalani terus-menerus. Jadi, kalau kamu mau jadi orang sabar, caranya bukan nunggu sabar datang sendiri, tapi latihan sabar tiap hari.
sedikit demi sedikit. Ini relevan banget di zaman yang serba instan. Kita pengen hasil cepat, tapi lupa kualitas hidup dibangun dari rutinitas kecil yang baik, bukan dari motivasi dadakan semata. Stakisme dan kesenangan batin. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan respons kita. Ini adalah inti dari stakisme, ajaran filsafat yang banyak dipegang oleh para pemimpin Romawi, seperti Marcus Aurelius. Di dunia modern, kita sering dihantam berita buruk, komentar negatif, atau hal-hal yang di luar kendali. Terkadang kita banyak dibikin stres terhadap aktivitas di tengah hiruk-pikuk dunia, bepergian ke kantor, ke sekolah, ke kampus, dan diperhadapkan dengan kemacetan. Kemacetan inilah yang kemudian kita respon sehingga membuat kita makin stres. Padahal kemacetan tidak akan mungkin kita kendalikan. Tindakan yang seharusnya kita lakukan berdamai dengan keadaan. Stakisme mengajarkan, kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Lepaskan yang tidak. Tenang bukan berarti pasrah, tapi sadar penuh atas batas kita dan memilih untuk tetap berdamai. Filsafat dan makna hidup. Di balik semua teori, filsafat kuno selalu kembali ke pertanyaan utama: bagaimana sebaiknya manusia hidup? Bukan soal kaya, sukses, atau terkenal, tapi soal menjadi manusia yang utuh, yang sadar, yang berpikir, yang hidup dengan tujuan. Di tengah dunia yang sibuk mengejar lebih, filsafat mengajak kita bertanya, apa sebenarnya yang cukup? Sekarang mari kita menyatukan yang lama dengan yang baru. Filsafat kuno bukan untuk ditaruh di museum, tapi untuk dihidupkan. Kita mungkin hidup di abad ke-21, tapi kegelisahan kita masih sama seperti manusia ribuan tahun lalu. Maka, kenapa tidak belajar dari mereka yang sudah lebih dulu menelusuri jalan itu? Karena mungkin, justru di tengah hiruk-pikuk zaman modern, suara bijak dari masa lalulah yang bisa menuntun kita pulang ke diri sendiri. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari cerita kita tadi? Benar. Hampir tidak kita sadari bahwa kecemasan maupun kebahagiaan itu tercipta dari diri sendiri, bukan orang lain. Tokoh filsuf banyak mengajarkan kita tentang seni dalam menjalani hidup. Kerap kali hidup yang kita sangka baik-baik saja, justru dialah yang membuat kita makin tertekan. Segala apa yang kita jalani, semua di bawah kendali kita. Mari belajar dari kesalahan. Mari belajar dari kesedihan. Dan ingat, kalian tidak sendiri. Mari sama-sama kita sadar, tumbuh dan berkembang. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dengan pertanyaan yang sama pentingnya. Bagaimana kita sebaiknya hidup, dan bagaimana hidup itu lebih baik. Tetap berpikir, tetap bertumbuh dan tetaplah berkembang.